Sehingga 3-4 langkah ke depan itu sudah dikuasai oleh Kiai Wahab. Sementara yang lain tertinggal 5 langkah. Kalau kita bongkar dan kita pasang kembali bagian-bagian sejarah yang terpisah dirangkai menjadi satu rangkaian sejarah yang utuh, terbaca jelas. Sehingga pimpinannya iya, pimpinan penggeraknya Kiai Wahab. Di balik atau di belakang Kiai Wahab ada jejaring teman yang menjadi leadernya Kiai Wahab. Ya. Jadi pantas kita mengatakan playmakernya Kiai Wahab, motornya Kiai Wahab. Betul. Bahkan di Nahdlatul Ulama ketika berdiri pertama kali kan Kiai Wahab, saya dikatip. Saya dikatip, enggak, bukan ketua Tanfidiyah. Rais Akbar Mbah Hasim, saya katip. Nah, sekretaris itu kan yang menata semuanya. Nah, orang memandang, lah kok Kiai Wahab kok dikatip ya, kok gak ketua Tanfidiyah dan seterusnya. Sementara beliau yang menjadi inisiator dan seterusnya. Di balik itu, penataan itu kan kuncinya ada di kantor. Sehingga mau Hasan Gipu jadi ketua Tanfidiyah, monggo. Secara struktur kan di atasnya ada katib. Di atasnya lagi Rais Akbar. Katib menyusun dan seterusnya, Rais Akbar selesai, ya sepakat. Tanfidiyah kan pelaksana. Ngeyel. Ya tutup santri ngono ae gitu kan. Sehingga apakah playmaker? Iya. Inisiator, inspirator, penggerak, pendiri. Maka saya katakan tadi awal sosok Kiai Wahab itu komplit. Saya kemarin nulis kalau boleh kita katakan sempurna, Kiai Wahab layak menyandang itu. Tapi kan tidak boleh. Yang sempurna kan kayak Nabi. Tadi juga diceritakan masih ada ndablek ya, pindah tempat. Betul. Kiai Wahab itu nakal betul. Tapi nakalnya Kiai Wahab itu menyebabkan munculnya sabdo. Nah, Kiai Zainuddin itu sampai muncul sabdo. Satu peristiwa ketika main kuda-kudaan di Mojosari, Kiai Wahab sama lali aku jenenge sing jadi kuda itu siapa. Kiai Wahab sama temannya main kuda-kudaan di musola itu. Ketika Kiai Wahab menang, kemudian Kiai Wahab naik di punggung temannya karena temannya jadi kuda itu. Kiai Wahab naik sampai mutar, terus bokonge koncone sing dadi kuda digepuki kan. Akhirnya Kiai yang jadi kuda kan dendam. Satu saat Kiai Wahab jadi kudanya kan, ya naik ganti koncone. Kiai Wahab gak kurang akal, nguyuh kan, wakilan nguyuh, wakilan ngising. Wakilan nguyuh, kita pakai nguyuh aja lah. Kiai Wahab kan nguyuh, tipis lah di masjid, ramai kan. Sampai Yesus itu kemudian menyidang, mempertanyakan kronologisnya kan. Kiai Wahab enjoy. Saya kuda, bebas kan. Kuda masa harus mukalaf dan seterusnya kan enggak. Yang bertanggung jawab siapa? Ya pemilik kuda toh. Lu ndablek kan itu. Tapi ya Zainuddin akhirnya sabdo. Cah iki bener. Kok cah Gus. Kalau enggak salah Gus, kalimat yang keluar. Gus ini nanti akan jadi orang yang pandai berhujah dan seterusnya. Bukti nanti di sejarahnya Mas Sumi kan melakukan pemberontakan. Dan NU sampai hari ini satu-satunya organisasi yang tidak pernah melakukan gerakan kudeta perlawanan terhadap ini. Pak Karno bikin Nasakom, Kiai Wahab masuk. Karena paham betul. Sehingga 3-4 langkah ke depan itu sudah dikuasai oleh Kiai Wahab. Sementara yang lain tertinggal 5 langkah. Artinya ada jarak 9 langkah ya. Ini saya nggak kemudian membesar-besarkan karena Kiai Wahab kalangan pesantren, Kiai NU dan seterusnya. Faktanya seperti itu. Setelah kita tahu rangkaiannya secara utuh dan ada testimoni, kemudian cerita tutur tenuna dari Mas Ahy sampai ke generasi berikut, kita semakin paham bahwa secara internasional gagasan itu ada di benak Mas Ahy Nahdlatul Ulama secara internasional. Kenapa
Dan ngapain repot-repot sampai ke Jazirah Arab untuk berhadapan dengan Ibnu Saud? Ngapain juga sampai ke Singapura, ke Shanghai, ke Vietnam, bawah untuk meredam konflik-konflik yang ada. Loh, bawa sampai ke Shanghai. Untuk konflik apa ini? Sekali lagi, dulu ketika Ye Wahab ada di Jazirah, ketika di Hijaz, itu kan berjejaring. Tidak hanya kelompok masyayikh, tidak hanya kelompok pesantren, tidak hanya kelompok kiai, tetapi lebih luas daripada itu. Ye Wahab dengan Mbah Hasyim dua-duanya mempunyai jejaring, meskipun ada yang berbeda. Tetapi yang harus digarisbawahi, jejaringnya Kiai Hasyim dengan jejaringnya Kiai Wahab itu disatukan menjadi sebuah jaringan yang utuh, sehingga informasi-informasi yang berkembang di belahan dunia itu kan masuk, konflik yang ada di sana dan seterusnya itu masuk, serapan konflik yang ada di sana dan seterusnya itu masuk, dianalisa menjadi dasar gerakan yang ada di Nusantara, sehingga gerakan masyayikh di Nusantara tidak bisa dilepaskan dengan konflik yang ada di internasional. Dari mana sumbernya? Jejaring. Nah, kalau mau memahami yang lebih singkat aja lah, yang lebih mudah. Gus Dur itu punya teman di belahan dunia, termasuk pimpinan yang ada di Mindanao, termasuk pimpinan yang ada di Sumatera, di Aceh dulu ketika GAM. Itu kan teman-teman. Maka kemudian pimpinan yang ada di Mindanao itu kontak-kontakan kan sama Gus Dur, konco. Bahkan sering berkunjung ke istana, ngobrol dan seterusnya. Maka konflik di sana selesai, ambil ngopi. Ambil rokokan. Aceh, GAM itu yang dikirim siapa? Gunawan Muhammad. Yang di Helsinki itu kan teman. Itu periode Gus Dur. Sehingga menyelesaikan Aceh selesai. Ambil apa guyonan? Papua sama. Padahal etnisnya beda dan seterusnya. Apalagi di zaman masyayikh. Sehingga menyelesaikan konflik di internasional, menyelesaikan di sana-sana. Cuman ini yang kemudian tidak terakomodir di secara internasional. Tidak masalah, saya nggak mengharapkan itu kok. Apa kemudian Mbah Wahab, Mbah Hasyim dan seterusnya itu berharap mendapatkan gelar pahlawan nasional? Enggak, ngapain juga duniawi diurusi gitu. Enggak juga. Apa karena agar mendapatkan gelar pahlawan nasional kemudian berjuang? Enggak juga. Karena ada kepentingan besar. Dan itu didukung dengan spirit visi, spirit tirakat, spirit riyadhah dan seterusnya. Ada gagasan besar yang tersembunyi, yang enggak terkuak dan tidak diinformasikan. Kalau diinformasikan, lah bisa-bisa tambah dihujat, gendeng dan seterusnya. Sama dengan Kanjeng Nabi ketika aku mari Isra Mi'raj, gendeng temen awakmu. Lah kan seperti itu. Ya. Ada sesuatu yang harus dibuka. Biar tersimpan dan seterusnya, tapi endingnya adalah keberhasilan. Itu juga menjadi ciri khas masyarakat. Bukan pernak-pernik duniawi yang dicari itu. Jauh daripada itu. Nah itu ada di sosok masyayikh termasuk. Hari ini kita kangen muncul kader-kadernya seperti itu. Sistemnya kayak apa Allah alam, kita masih berusaha. Ya, yang penting pesantren tetap kita rawat sesuai dengan tradisi yang ada, sesuai dengan keilmuan yang ada. Apa yang diketok-tularkan oleh para masyayikh termasuk Mbah Wahab ya kita jalankan. Termasuk Wal Habib Burdah itu. Dan itu menjadi andalan Kiai Wahab. Itu kan rangkaian nadoman siiran utuh, tapi diambil intisarinya kan. Dan jangan dilupakan Kiai Wahab itu peracik fisik. Saya baru dari testimoni dari alumni tahun 60-an. Ternyata Kiai Wahab atau Mbah Wahab itu peracik fisik. Dulu tahun 60-an tambak beras sebelum dinamakan Bahrul Ulum. Masih tambak beras, pondok tambak beras.
musim kemalingan, musim rampok dan seterusnya tahun 60-an sampai 65. Sehingga keresahan masyarakat itu memuncak karena kemalingan perampokan itu sudah tanpa babi itu kasar, brutal dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Kiai Wahab? Mengumpulkan santri. Termasuk yang cerita ini. Nadoman ini sama nadoman ini sama nadoman ini atau siiran. Nah, siiran ini dibaca gabungan. Ini sekian kali, ini sekian kali, ini sekian kali. Kapan bacanya? Ketika mau sholat menjelang jamaah. Menjadi wiritan ritual pengantar jamaah. Udah baca. Hitungannya jelas. Ini sekian kali, sekian kali, sekian kali. Seterusnya. Kalau selesai keulang lagi sampai jamaah dilaksanakan. Nggak berselang lama selesai. Loh, itu testimoni dari alun tahun 60-an. Saya kemarin ketemu tahun 60-an, 62, 65, 69. Itu kumpul kemarin di satu tempat dan kita ketemu. Beberapa bercerita dan seterusnya. Dan terkuaklah salah satunya adalah Mbah Wahab itu ternyata peracik hizib. Sehingga tidak hanya melakukan sebuah hizib yang sudah masyhur, Nawawi, Nasr, Bakhr, dan seterusnya, Rifai. Diramu lagi. Tetapi diramu lagi. Loh ini kan, saya nggak tahu kategori apa orang ini. Diramu lagi menjadi fungsi yang berbeda. Loh, kalau hari ini anak-anak santri yang dicarikan mahabbah. Enak. Ya Allah, Gusti Pangeran, ya sudahlah, eranya beda, tapi ya tetap aja lah harus dikuasai juga beberapa yang dulu pernah dikuasai oleh para masyayikh agar keilmuan itu nggak hilang. Hari ini teman-teman Duriyah kan sedang mengumpulkan itu untuk dibukukan menjadi satu buku peninggalan masyayikh. Kalau itu berhasil, saya sangat bersyukur. Tetapi penggalian ini masih terus. Entah kapan ini akan dibukukan. Entah ini kapan akan dibukukan, tapi itu bagian dari merawat keilmuan para masyayikh. Ini bagian dari terkecil apa yang ada di sosok Wahab. Terkait pesantren Kiai, tadi untuk Kiai Wahab sendiri, apakah untuk di Bahrul Ulum ini terdapat create beliau sendiri atau pembaruan yang dicanangkan oleh Kiai Wahab? Sedangkan tadi soal Mubdilfan saja disuruh nggak boleh, apakah di sistem Bahrul Ulum Kiai Wahab punya kontribusi juga? Bahasa sekarang Mbak Wahab itu nggak kenal mati gaya. Bahasa era saiki. Ketika Mbak Wahab itu dilarang, tidak kemudian patah arang, tetapi berinovasi sesuai dengan rencana yang sudah ada di benak Kiai Wahab. Tidak pernah memaparkan rencana secara utuh Kiai Wahab. Saya belum pernah mendengar testimoni dari beberapa teman atau santri yang menginformasikan Kiai Wahab pernah memaparkan rencananya dan seterusnya. Belum pernah. Tetapi kita hanya tahu bahwa itu bagian dari rencana Kiai Wahab. Satu, tidak pernah mati gaya. Dilarang bahas pula nggak boleh mendirikan Mubdilfan atau melakukan pendidikan yang seperti itu. Sudah manut, tapi inovasinya kemudian muncul. Di Nahdlatul Ulama, organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan itu 10 tahun sebelum berdiri, berarti tahun 1916, Kiai Wahab itu sudah sowan ke Mbah Hasim. Hari ini kita butuh organisasi atau wadah para kiai. Mbah Hasim nggak mengizini, ya sudah, kita hormati. Mbah Hasim nggak mengizinkan, ya sudah, itu gurunya juga saudara, dihormati. Tidak diperkenankan mendirikan, tidak diperkenankan membentuk, tapi nggak mati gaya. Muncul Nahdlatul Ulama, muncul kemudian Tasirul Afkar, muncul kemudian Nahdlatul Nasyiin, muncul kemudian Subhanul Waton, dan seterusnya. Sampai di endingnya izin lagi Nahdlatul Ulama harus ada wadah organisasi kiai. Baru izin keluar. Ya wis. Artinya nggak pernah mati gaya. Sama di Bahrul Ulum juga sama. Kiai Wahab itu pernah ditegur sama adiknya, Mbah Hamid.
Kang, kalau sampean keluar terus, piye baru ulum? Kalau hari ini baru ulum tak beras kan. Pondok kayak apa dan seterusnya. Mbok yo mulih ngaji dan seterusnya. Apa jawab Kiai Wahab kepada adiknya? Lah awakmu iku iso ngaji, ku perkara aku nang jaba. Kan ngono sih. Kalau luar ini enggak ditata, mana mungkin pesantren-pesantren itu tidak hanya tak beras bisa melakukan pendidikan kaderisasi dan seterusnya secara aman, nyaman. Itu pun masih dimusuhi pesantren-pesantren. Kan masih dimusuhi terus oleh sekian masyarakat, kelompok dan seterusnya yang bergabung dengan kelompok penjajah dan seterusnya. Sementara di keluar itu sudah ditata agar pendidikan tetap berlangsung. Tapi jawaban Mbak Wahab nggak panjang lebar, cukup singkat. Awakmu iso ngaji enak, iki perkara aku nang jaba. Mbah Hamid kayak apa? Oh ya wis kangen selesai gitu. Artinya bukan kemudian ya Mbah Hamid pasrah, Mbah Hamid paham. Karena jangan dilupakan adabnya Mbah Hamid, adabnya Mbah Wahab, adabnya Mbah Yefatah. Itu di luar nalar manusia biasa. Ketika Yai Wahab hadir, Mbah Hamid mendengar Mbah Wahab kate teko ate rawuh, Mbah Wahab mau datang ke Tawas. Mbah Hamid sudah mempersiapkan diri menyambut. Kemudian Mbah Wahab ke Mbah Hamid dulu, tidak pulang dulu, tapi ke Mbah Hamid dulu, ke adiknya. Karena beliau yang merawat, meramut, yang diserahi pengelolaan pesantren. Mbah Wahab langsung ke Mbah Hamid dulu. Mbah Hamid mapak di pintu, kalau perkiraan saya sih di pintu di depan masjid. Kemudian berjalan berdua menuju dalam Mbah Hamid. Uniknya ketika di pintu saling dorong untuk mengalah. Sama yang disik? Enggak, sama yang disik. Akhirnya pintu itu kan pintu kuku tarung. Pintu itu akhirnya dibuka lebar. Bareng melbune. Nah, ketika mau ke Mbah Fatah mata. Berdua. Mbah Hamid dan Mbah Wahab diantar sama Mbah. Padahal dari jenjang usia berbeda. Tapi adab, akhlaknya sudahlah, kita nggak usah bahas itulah, itu sudah di atas. Sehingga Mbah Hamid ketika mendapatkan jawaban dari Mbah Wahab, sama iso ngaji perkara kunan jopo, paham. Tidak kemudian putus asa, Pak direkam dan enggak, paham apa yang dimaksud oleh Mbah Wahab. Sehingga proses pendidikan di pesantren tetap jalan, Mbah Wahab di luar tetap berjalan. Apa Mbah Wahab tidak kontribusi di Tawas? Amat sangat berkontribusi. Karena ketika Mbah Wahab datang, pengajian tetap berjalan. Kamu ngaji tafsir, Sahih Bukhari dan seterusnya. Bahkan kaderisasi pengurus juga Mbah Wahab. Kaderisasi kesekretariatan itu juga dilakukan oleh Mbah Wahab. Kaderisasi jurnalis di Tawas, santri-santri itu juga dilakukan oleh Mbah Wahab. Saya masih ingat itu yang cerita Bima Suri, almarhum Bumiayu itu. Karena beliau pimpinan redaksi majalah Tawas, Pondok Pesantren Tawas. Itu tahun ketika yang masih ada di sini 55 itu. Dikader Mbah Wahab untuk menjadi redaktur sekaligus pimpret majalah tahun seperti itu. Kemudian ada kaderisasi A, B, C, D dan seterusnya. Sampai hari ini yang masih kita cari terus itu adalah kaderisasi pencak Kiai Wahab yang hari ini belum muncul perawi yang bisa kita pertanggungjawabkan. Karena setahu saya murid yang saya kenal, murid Mbah Wahab yang saya kenal di sisi pencak itu adalah, dulu saya manggilnya Wak Jasmiran, namanya Jasmiran. Saya manggilnya Wak Jasmiran itu kalau saya masih kecil, kalau datang pasti peragaan pencak. Itu pencaknya Mbah Wahab dan seterusnya. Pasca itu saya nggak pernah tahu lagi siapa yang menjadi murid beliau. Sehingga kontribusi Mbah Wahab di Tawas sangat besar, ya, karena Tawas ditopang oleh kakak beradik, tidak satu persatu, enggak, semuanya menjadi satu bagian utuh sesuai dengan bahasa sekajopnya masing-masing lah, tapi saling mengikat, saling memperkuatkan. Ini Tawas. Baru nanti kita bicara Bahrul Ulum tahun 64 baru deklarasi
akhirnya ya polikarpus. Jadi mungkin untuk kepengurusan dan kegiatan lebih diserahkan kepada saudara-saudaranya dan beliau lebih dalam pergerakan yang ada di luar, lebih luas. beliau kiprahnya ada di sana. Tetapi tetap saja beliau ada kiprah di Bahrul Ulum atau di Tapras ngaji dan seterusnya. Apalagi di ijazahan sangat besar sekali. Ya itulah pembagian tugas di Duriyah Hasbullah. Sehingga di porsinya masing-masing saling memperkuat, saling mengikat menjadi satu kesatuan utuh yang sulit ditemukan di pesantren lain. Ya itulah ya Wahab dan kakak adiknya, kakak dan adik-adiknya. Itu. Untuk dawuhnya Kiai Wahab yang paling sering diniankan atau digaung-gaungkan beliau itu apa? Selalu sering. Banyak sekali yang kemudian beberapa sudah kita abadikan di makom beliau, termasuk tadi Iwa itu kemudian kredonya Kiai Wahab, sadar akan kondisi, sadar akan propaganda dan seterusnya, itu ada di makom, sudah kita abadikan di sana sehingga ya di pinggir-pinggir itu, sehingga dawuhnya Mbak Wahab menjadi spirit kita, sehingga kemudian saya tulis tidak ada kata menyerah untuk merealisasikan kebaikan dalam kondisi apapun. Malaikatnya diniku ojo mati dhisik. Ini orang nih malaikat itu ojo mati dhisik satu niki mbok tawar. Ya gelem mbok tawar malaikatnya. Jadi tidak pernah berhenti. Tidak ada kata menyerah, merealisasikan kebaikan. Nah, niki terakhir Kiai ijazah Kiai Wahab yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk semuanya apa? Burdah nih. Dulu Kiai Wahab itu senang dengan sholawat Fatih. Itu kami sudah mengkonfirmasi ke Mbah Maimun Zubair. Kita ke Sarang minta konfirmasi apa betul Mbah Kiai Wahab itu gemar membaca sholawat Fatih. Jawaban beliau, ya itu biyen. Tapi perkembangan kemudian yang dipegang adalah burdah yang dipegang. Pemberian ijazah Mbah Wahab terhadap santri melihat kemampuan atau melihat sosoknya. Maka burdah hari ini sudah bisa kita temui versi A berapa untuk apa, versi B berapa untuk apa. Karena Mbah Wahab memberikan kepada seseorang juga sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan porsi. Yang diberikan kepada Kiai Aman juga berbeda hitungannya dengan yang diberikan kepada Bapak saya, berbeda. Yang fungsinya juga berbeda. Yang diberikan kepada Mbah Nyai Nyai Mahfudzoh juga berbeda. Bahkan di hitungannya atau di tambahannya juga berbeda. Yang diberikan kepada para santri di tahun yang berbeda juga mempunyai fungsi yang berbeda. Semakin kita gali keutamaan burdah, maka akan semakin kita temui versi-versi hitungan dan faedah atau fungsinya. Dengan yang ada di Kiai Jamal berbeda. Mana yang benar? Semuanya benar. Karena sesuai dengan kadarnya. Tetapi itu sudah menjadi ritual wajib di Bahrul Ulum. Yang kemudian dibingkai dengan jumlah 41 dan jumlah 100. Apalagi ketika malam Jumat. Itu sudah menjadi ritual wajib di Bahrul Ulum. Dan itu juga menjadi 5 dasar prinsip ajaran yang ada di Bahrul Ulum. Termasuk adalah burdah. Langgeng wiritan burdah, ngopeni NU, langgeng terus Quran, mulang, kemudian sholat jamaah. Ini 5 prinsip dasar yang dilakukan oleh para masyayikh yang terus dididik atau yang diberikan kepada santri. Sehingga sampai hari ini pun kita tetap pesankan 5 dasar ini. Ojo lali jamaah, ojo lali terus Quran, ojo leren, burdahan, rutinan, kemudian ngaji, mulang nek wis mulih. Jadi dan itu kita sudah abadikan di buku, sudah kita abadikan di web, bahkan di makom Mbah Wahab kan 5 dasar prinsip ajaran masyayikh. Nah, santri-santri kayak apa? Kalau mau melanggengkan ritual atau wiridnya Mbah Wahab,
apakah bisa untuk ABCD? Sudahlah pasrah saja, yang penting rutinan, istiqomah dan seterusnya. Engko buahe hasil dhewe. Kepengin hasilnya lakonono dhisik, engko hasilnya teko-teko dhewe. Dan itu sudah sekian banyak orang yang akhirnya ya itulah andalan bawahan. Dan sejarah juga sudah tercatat Burdah sebagai pengantar, penguat dari apa yang akan dilakukan oleh bawahan. Sampai hari ini kami juga melakukan itu, Pak Burdah sudah jelas. Nah, alumni juga kita sarankan untuk membuat jamiah-jamiah Burdah untuk terus mengikat ikatan batinnya antara alumni dengan Bahrul Ulum dengan masyayikh. Ini yang paling masyhur dan terus digelurakan ke beberapa alumni sampai kapanpun insya Allah akan itu. Bahwa Burdah adalah ya andalan bawahan. Meskipun banyak hizib yang lain, tapi hari ini dan mungkin seterusnya kita akan mengawal itu. Burdah menjadi, kalau bisa secara nasional ada hari tertentu Burdah nasional. Siapa yang gerakan ya? Wong alumni Bahrul Ulum itu sudah sampai di ujung kulon, ujung wetan. Semuanya. Iya. Alhamdulillah. Saya sudah podcast kita, bincang-bincang kita, belajar kita terkait mengulas sejarah Mbah Wahab. Semoga tidak hanya sekedar dongeng belaka, juga menjadi sebuah pengamalan. Tidak hanya pengalaman, tapi juga pengamalan bagi kita untuk kedepannya, untuk pedoman hidup kita, menjadikan Kiai Wahab Hasbullah sebagai teladan untuk ber-NU, bernasional,